ثم إلى أرواح سيدنا محمد بن عبد الله وإلى أرواح آبائي وأخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم وسلم أجمعين. خصوصا منهم أساسا على روح جعفر بن شيخان السقاف والحبيب عبد القادر بن سنسقاف ومن أمر في هذا المكان سابقا لاحقا من الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب حسن بن عبد الله بن عمر الشاطري وجميع إخوانه. ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة في خير ولطف وعافية، وأن الله يفتحنا فتوح العارفين ويفكهنا في الدين ويعلمنا علم التأويل، وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعلما متقبلا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الضالين. fil waqtil makruh liyaqdiya fihi wa yudawamu alaihi walau tahari ka usolati ghairi sahibatil waqta fil waqtil makruh min haitsu kaunu makruhan wa tahrumu mutlaqan wala tanaqid walau fa'idatu yajibu qada'uha fawran li annahu mu'anidun li syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum ta'lim wal ifada wal istifada wan nafa' wal intifa' jasana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Far'un yukrahu tahriman salatun la sababa laha kan naflil mutlaqi wa minhu salatu tasabih aw laha sababun mutaakhirun ka rak'atay istikharatin wa ihramin ba'da ada'i subhin hatta tartafi'a syams karumhin wa asrin hatta taghruba wa inda istiwa'i ghairi yaumil jum'ah la ma laha sababun mutaqaddimun ka rak'atay wudu dan seterusnya. Yukrahu dimakruhkan. Ini far'un menerangkan tentang keharaman sholat di 5 waktu. Diharamkan sholat di 5 waktu, yaitu yang nanti dibagi ada 3 yang berhubungan dengan zaman, ada 2 yang berhubungan dengan fi'lus sholat. Di situ yang diharamkan bukan semua sholat, akan tetapi yang diharamkan di 5 waktu nantinya itu adalah yang tidak mempunyai sebab, yaitu dikatakan nafil mutlak, yang tidak mempunyai sebab baik mutaakhir, mugorin atau mutaqaddim, dikatakan tidak ada sebab, atau sholat yang mempunyai sebab mutaakhir. Kalau memang ada sholat yang sebabnya mutaakhir juga diharamkan sholat di 5 waktu ini. Adapun sholat yang lainnya, sholat yang mempunyai waktu atau sholat yang mempunyai sebab baik mugorin ataupun mutaqaddim tidak diharamkan sholat di 5 waktu ini. Yukrahu tahriman, dimakruhkan tahriman, itu karahatut tahrim maksudnya. Salatun, yaitu salat la sababalaha, yang tidak mempunyai sebab untuk itu salat, yang tidak mempunyai sebab dari itu salat. Seperti apa? Kan naflil mutlak, seperti salat sunnah mutlak. Nafil mutlak itu salat allati la sababalaha, salat yang tidak mempunyai sebab sama sekali dikatakan nafil mutlak.
ghairu muqayyad, ya tidak ditentukan. Wa minhu dan di antara daripada nafil mutlak, wa minhu dan dari termasuk nafil mutlak, salatut tasabih, yaitu salat tasabih, salat tasbih. Di sini sebetulnya ulama ada perbedaan pendapat di dalam kemakruhan salat ini. Ada yang mengibaratkan yahrumu wa tahrumu salatun ma la sababalaha aw laha sabab mutaakhir. Ada yang mengibaratkan seperti ini, yukrahu tahriman, dimakruhkan secara haram, salah ma la sabab laha aw laha sabab mutaakhir. Ada yang mengibaratkan karahatut tahrim, ada yang mengibaratkan haram. Terus apa perbedaan dari keduanya? Sebetulnya perbedaannya dari segi dalil saja, adapun dari segi dosa sama. Karahatut tahrim itu hukumnya haram, dosa jika dilakukan. Kemudian haram juga sama. Cuman bedanya kalau karahatut tahrim sabatat bidalilin yahtamilu ta'wil. Yang mana dia karahatut tahrim itu hukumnya itu diambil dari dalil yang memungkinkan adanya takwil. Kalau haram bidalilin la yasbutu lahu takwil, la yahtamilu takwil. Itu dengan dalil yang tidak memungkinkan takwil qat'i, itu dikatakan haram. Jadi perbedaannya karahatut tahrim cuman dari pengambilan dalil saja. Kalau di sini diibaratkan karahatut tahrim. Kalau di lain kitab seperti Safinah, seperti kitab yang lain itu langsung tahrumu shalah ma la sabab laha aw laha sabab mutaakhir. Kemudian karahahnya sendiri dibagi dua. Ada karahatut tahrim, ada karahatut tanzih. Karahatut tahrim perbedaan dengan karahatut tanzih. Kalau karahatut tanzih itu jika dilakukan layak samfa'iluha. Kalau mengerjakan tidak berdosa, itu karahatut tanzih. Dan kalau karahatut tahrim, jika melakukan berdosa, ya'samu fa'iluha. Itu perbedaannya. Cuman untuk masalah yang di sini, walaupun ada yang mengatakan di sini yukrahu tahriman, karahatut tahrim berarti haram juga berdosa jika melakukan. Ada pendapat yang mengatakan karahatut tanzih. Dari 5 waktu ini karahatut tanzih. Berarti kalau karahatut tanzih kan sebetulnya hukumnya tidak haram untuk melakukannya, tidak berdosa untuk melakukannya. Cuman untuk masalah ini saja berbeda. Walaupun yang mengatakan karahatut tanzih, walaupun ada pendapat yang mengatakan karahatut tanzih, cuman tetap hukumnya haram berdosa fa'iluha orang yang mengerjakannya. Karena ini berhubungan dengan ibadahnya. Ada larangan yang berhubungan dengan ibadahnya, karena itu diharamkan. Walaupun yang mengatakan karahatut tanzih. Di situ wal farqu baina karahatut tahrim wa karahatut tanzih annal ula taqtadil itsm wa tsaniyah la taqtadihi. Wa innama athima huna, hanya saja di sini berdosa tetap walaupun karahatut tanzih. Wa innama athima huna, hanya saja di sini berdosa dalam bab ini hatta alal gol bi annaha litanzih, walaupun atas pendapat yang mengatakan itu karahatut tanzih. Baik, berarti di situ disimpulkan apa? Bahwa di sini ada perbedaan antara ulama, ada yang mengatakan karahatut tahrim, ada yang mengatakan karahatut tanzih. Cuman yang mu'tamad karahatut tahrim. Cuman di situ juga ada pendapat yang mengatakan bukan karahatut tahrim lagi, cuman langsung haram. Perbedaannya seperti tadi. Yukrahu tahriman salatun, dimakruhkan karahatut tahrim, salatun salat la sababalaha, yang tidak mempunyai sebab. Salat yang tidak mempunyai sebab seperti apa? Kan naflil mutlak, seperti nafil mutlak. Diharamkan di 5 waktu nantinya. Wa minhu, termasuk daripada nafil mutlak, salatut tasabih, salat tasbih. Nah, salat tasbih dikatakan termasuk nafil mutlak. Walaupun ada ini pendapat daripada Ibn Hajar fi Tuhfah wa fi fatawi, ya di kitab fatwanya Ibn Hajar mengatakan apa? Bahwa salatut tasbih termasuk salat nafil mutlak.
Berarti diharamkan sholat tasbih di 5 waktu nantinya. Cuman pendapat Ibn Hajar sendiri di kitab yang lainnya seperti kitab Ubab, Fi Syarhil Ubab, dia mengatakan apa? Sholat tasbih bukan termasuk sholat nafil mutlak. Berarti boleh di 5 waktu. Karena sababnya mutaqaddim. Sholat tasbih dianggap sholat sabab mutaqaddim. Karena itu dikatakan sholat tasbih bukan termasuk nafil mutlak. Itu Syarhil Ubab. Cuman Al-Qurdi, ya, Imam Qurdi mengatakan wa fi fatawihi aujah mimma fi Syarhil Ubab. Jadi katanya di kitab Qurdi, Imam Qurdi mengatakan apa? Yang di kitab fatwanya Ibn Hajar itu lebih aujah, lebih mu'tamad, lebih terarah pendapatnya daripada di kitab yang lainnya. Berarti yang mu'tamad salatut tasbih dikatakan salat termasuk salat nafil mutlak. Berarti diharamkan di 5 waktu nantinya. Kemudian yang kedua yang diharamkan di 5 waktu nanti yang akan disebutkan selain salat nafil mutlak la sabab laha yang tidak mempunyai sebab, yaitu yang kedua salat laha sabab mutaakhir, yaitu salat yang mempunyai sabab cuman mutaakhir. Di salat itu salat nafil dibagi 3 sebetulnya. Ada salat sabab mutaakhir, ada salat sabab mutaqaddim, ada salat sabab mugharin. Kalau sabab mutaqaddim seperti contohnya nanti ada salat tahiyatul masjid, seperti rakaatai wudu, 2 rakaat setelah wudu, itu sabab mutaqaddim. Kalau sabab mutaakhir seperti salat istikharah, seperti salat ihram, itu sabab dikatakan sabab mutaakhir. Adapun sabab mugharin yaitu seperti salat kusuf atau salat istisqa, itu dikatakan sabab mugharin. Walaupun di situ nanti ada perbedaan pendapat ulama yang mengatakan salat kusuf, salat istikharah itu bukan dikatakan sabab mugharin, akan tapi sabab mutaqaddim. Nanti perbedaannya ada nanti di situ, perbedaan dari istilahnya. Kemudian dikatakan di situ aulaha sababun mutaakhir, atau salat sabab mutaakhir juga diharamkan. Seperti apa? Contohnya karakaat istikharatin, seperti 2 rakaat istikharah. 2 rakaat istikharah dikatakan sababnya mutaakhir. Wa ihramin, dan salat ihram, salat istikharah dikatakan sababnya mutaakhir. Kenapa? Karena istikharahnya kan setelah salat adanya, karena itu sababnya mutaakhir. Salat ihram juga sama. Salat ihram itu sebelum kita ihram haji atau umroh, kita salat 2 rakaat. Berarti sababnya mutaakhir, setelah salat baru ihram. Dikatakan sabab mutaakhir. Dari 5 waktu ini yang disebutkan di kitab Fathul Mu'in ini cuman ada 3. Tidak disebutkan semuanya. Disebutkan cuman ada 3. Yang pertama diharamkan di 5 waktu yaitu apa? Ba'da ada isubhin hatta tartafi asyamsu karumhin. Yaitu setelah melaksanakan sholat subuh sampai terangkat matahari ukuran 1 tombak. Ini yang pertama. Jadi terbit matahari setelah sholat subuh sampai terbit matahari ukuran 1 tombak itu diharamkan untuk sholat. Sholat yang tadi disebutkan yaitu sholat yang tidak mempunyai sebab atau mempunyai sebab mutaakhir. Wa asrin, setelah sholat asar hatta taghruba, sampai tenggelam matahari. Itu yang kedua. Yang ketiga wa inda istiwa'i ghairi yaumil jum'ah, yaitu ketika istiwa selain hari Jumat. Ketika istiwa matahari tepat di atas kepala ya. Itu selain hari Jumat itu juga diharamkan untuk sholat, yaitu sholat yang tidak mempunyai sebab atau sebabnya mutaakhir. 3 waktu ini aja yang ada. Padahal ada 5. Yang keempat apa? Yaitu ba'dal isfirar. Wa indal isfirar, ya, ketika menguningnya langit sampai tenggelam matahari. Kemudian yang kelima wa inda tulu'i syams hatta tartafi agadrarum, yaitu ketika terbit matahari sampai terbit matahari ukuran 1 tombak. Ini tidak dimasukkan. Ya cukup dia mengatakan ba'da subuh, ada subuh masuk dah.
Dia Fathul Mu'in menganggap seperti itu. Setelah sholat subuh sampai terbit matahari ukuran 1 tombak, udah jadikan 1 itu. Kemudian setelah sholat asar sampai tenggelam matahari. Padahal ada beberapa masalah yang tidak bisa masuk daripada yang disebutkan Fathul Mu'in. Seandainya ada orang tidak sholat asar sampai tenggelam matahari. Ada orang tidak sholat asar sampai tenggelam matahari. Berarti kalau seandainya dia belum sholat asar, tidak diharamkan sholat sabab mutaakhir. Seandainya saya mau sholat istikharah, padahal belum sholat asar, ketika mulai menguningnya langit, jam 5 saya sholat istikharah. Berarti dari pendapat yang ada di kitab Fathul Mu'in berarti tidak haram. Kenapa? Yang diharamkan ba'da ada'i asrin, setelah melaksanakan sholat asar sampai tenggelam matahari. Saya belum sholat asar, saya sholat istikharah jam 5, berarti tidak haram. Padahal waktal isfirar, waktu menguningnya langit sampai tenggelam matahari, walaupun belum sholat asar, haram sholat 2 tadi itu. Sholat la sabab laha au sabab mutaakhir. Karena itu lebih tepat 5-5-nya disebutkan semuanya. Karena memang ada yang tidak masuk. Itu dari mana sih dalilnya kok bisa diharamkan? Yang di sini ditulis sesuai dengan hadis. Karena Nabi mengatakan salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna. 3 waktu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah kita untuk sholat di dalam 3 waktu tadi, au nakbura fihinna mautana, atau menguburkan fihinna di dalam 3 waktu tadi mautana, orang-orang yang telah meninggal dari kita. Yang pertama hina tatlu'us syams, yaitu ketika terbitnya matahari bazighatan, ketika terbit matahari terang, hatta tartafi'a, sampai terangkat ukuran 1 tombak tadi. Wa hina yaqum qaimud dhahirah, dan ketika berdirinya qaimud dhahirah. Qaim situ diartikan di situ qaim yaitu ba'ir. Qaimuha ay al-ba'ir yakunu barikan fayaqumu min syiddatil har. Jadi katakan hina yaqumu qaimud dhahirah. Dhahirah itu syiddatul har. Syiddatul har, ketika sangat panas matahari. Jadi ketika istiwa ini ya, ketika sangat panas matahari sampai yagumu gaim. Yagumu gaim sini apa? Onta kan duduknya dengan lututnya dia, barikan, dia duduk, kemudian saking panasnya sampai berdiri. Itu artinya yagumu gaimud dhahira hatta tamila syams, sampai tergelincir matahari. Wahina tudhifu syams lil ghurub, dan ketika tudhif ay tamil, yaitu condongnya matahari sampai lil ghurub, untuk tenggelam. Maksudnya mulai asar, setelah sholat asar sampai tenggelam matahari. Dari situ diambil dalil bahwa apa? Diharamkan di 3 waktu seperti yang ada di Fathul Mu'in. Cuman di situ sebetulnya ada 5 waktu. Ghairi yaumil wa indal istiwa ghairil yaumil jum'ah. Diharamkan ketika istiwa selain hari Jumat. Jadi ketika istiwa itu waktunya sangat pendek sekali. Wa huwa waktun latifun la yasa'us shalah. Ini waktu yang sangat pendek, tidak mencukupi untuk sholat. Itu waktu istiwa. Jadi waktu istiwa itu belum masuk waktu zuhur. Kalau tergelincir miring sedikit, itu sudah dikatakan masuk waktu zuhur. Istiwa waktunya pendek sekali, tidak cukup untuk sholat. Lalu terus yang diharamkan itu maksudnya apa? Ibtida'is shalah, memulai sholat ketika istiwa, itu yang tidak boleh. Memulai sholat ketika istiwa, itu yang tidak boleh. Karena mungkin sholat semuanya dilakukan di waktu istiwa, karena waktunya sangat pendek. Selain hari Jumat, kalau hari Jumat walaupun fi waktil istiwa, walaupun waktu istiwa tetap diperbolehkan. Hari Jumat kan disunahkan untuk tabkir, berangkat pagi-pagi ke masjid. Kemudian di situ di masjid disunahkan untuk banyak ibadah, baca Al-Qur'an, ya salat. Karena itu walaupun waktu istiwa diperbolehkan. Walaupun waktu istiwa tetap diperbolehkan di hari Jumat. Itu berarti yang diharamkan ada 2 sebab, yaitu sabab yang tidak mempunyai sebab dan sabab mutaakhir. Adapun sabab mutaqaddim, apa diharamkan?
la ma lahu sababun mutaqaddimun, tidak diharamkan salat di 3 waktu tadi atau 5 waktu, yaitu apa? Ma lahu sababun mutaqaddim, salat yang mempunyai baginya itu ma sababun, sebab mutaqaddim yang mutaqaddim. Seperti apa sebab mutaqaddim? Karok atai wudu'in, seperti 2 rakaat wudu. 2 rakaat wudu maksudnya setelah dia wudu dia salat 2 rakaat. Berarti sebabnya mutaqaddim anis shalah. Berarti dia setelah wudu baru salat. Berarti sebabnya disunahkan salat tadi karena wudu. Berarti sebabnya mutaqaddim. Wa tawafin. Kemudian tawaf. Tawaf itu salat sunnah setelah tawaf. Jadi setelah tawaf 7 kali disunahkan salat 2 rakaat. Berarti sebabnya mutaqaddim, setelah tawaf baru salat. Wa tahiyatin, salat tahiyah. Salat tahiyatul masjid, setelah masuk masjid baru salat. Itu dikatakan sebab mutaqaddim. Apa ini diharamkan? Tidak diharamkan semuanya. Kemudian wa kusufin, salat kusuf. Ini terjadi perbedaan pendapat ulama sebetulnya. Kalau di Fathul Mu'in menganggap ini adalah sebab mutaqaddim, salat kusuf. Kenapa? Karena disunahkannya salat kusuf itu setelah ada gerhana. Ketika ada gerhana baru salat. Ada yang mengatakan enggak, sebabnya mugarin. Kenapa? Karena masih ada kusuf. Kalau belum injila berarti masih ada kusuf, boleh salat. Kalau sudah ada kusuf, walaupun kusufnya sudah berlalu, tidak boleh salat. Karena dikatakan sebab mugarin. Di situ ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sebab mugarin, ada yang mengatakan sebab mutaqaddim. Perbedaannya sebetulnya dari ikhtilaf daripada sebab mutaqaddim dan mutaakhir. Apa penyebabnya? Jadi sunnah dikatakan sebab itu mutaqaddim atau sebab itu mutaakhir. Apa penyebabnya? Dinisbahkan kepada apa? Ada yang mengatakan dinisbahkan kepada sholat. Ada yang mengatakan dinisbahkan kepada waktunya. Kalau yang mengatakan binisbah ila shalah berarti tidak ada sabab mugarin. Berarti semua sabab imam mutaqaddim atau mutaakhir. Mugarin enggak ada. Kalau binisbah lil waqt baru ada sabab mugarin. Fathul Mu'in mengambil pendapat yang awal. Pendapat yang awal yaitu mengatakan sabab itu binisbah ila shalah. Binisbah ila shalah. Saya salat seperti salat kusuf. Kenapa salat kusuf? Ya, salatnya kan setelah ada gerhana, berarti sebabnya mutaqaddim binisbah ila shalah. Tapi walhasil di sini dua-duanya walaupun mengatakan itu sebab mutaqaddim atau sebab mugarin, berarti salat ini tidak diharamkan di 5 waktu tadi. Ya, ala kulli hal kalau dikatakan sebab mutaqaddim atau mugarin tidak haram. Yang diharamkan kan sebab mutaakhir atau yang tidak mempunyai sebab. Kemudian contoh yang lain, salat wa salati janazatin walau ala ghaibin, dan tidak diharamkan juga yaitu yang punya sebab mutaqaddim seperti salat apa? Jenazah. Salat jenazah, ya kenapa? Karena salat jenazah itu sebabnya tuhrul mayit, setelah dimandikan mayitnya baru salat. Berarti sebabnya mutaqaddim. Kalau belum dimandikan walaupun sudah meninggal tidak boleh disolati. Walau ala ghaibin, walaupun itu salat al-ghaib. Di Hadramut ada yang meninggal, belum dimandikan mau disalati ghaib, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ini salat jenazah kalau memang sebabnya kan tuhrul mayit, setelah dimandikan mayit, berarti sebabnya mutaqaddim. Baik. Wa i'adati ma'a jama'atin walau imaman, dan salat i'adah, salat mu'adah. Salat dia sudah salat zuhur, salat lagi. Sudah seandainya contohnya salat asar. Setelah salat asar ada orang yang belum salat asar dibarengi di waktu isfirar atau ba'da salatil asar. Apa boleh dia salat lagi? Boleh. Cuman ma'a jama'atin. Kenapa dikatakan ma'a jama'atin? Karena di situ syaratnya salat mu'adah itu harus berjamaah. Kalau nanti habis salat, kita habis salat asar atau salat duhur, salat lagi boleh. Salat mu'adah namanya. Cuman syaratnya harus berjamaah. Di situ ada beberapa syarat sampai sekitar 13 syarat untuk salat mu'adah. Walau imaman, walaupun dia yang jadi imam. Walaupun dia yang jadi imam, tetap diperbolehkan dia salat di waktu 5 tadi itu. Kenapa? Karena sebabnya mutaqaddim.
Sababnya mutaqaddim. Walaupun di situ ulama ada yang mengatakan sababnya mugarin untuk salat i'adah ini. Karena berjamaahnya. Kemudian wakafa itati fardin au naflin lam yuksat ta'khiruha lil waqtil makruh liyaqdiyaha fihi au yudawima alaih. Dan sama juga seperti salat yang sababnya mutaakhir wakafa itatin ma'tuf ala karak'ati wudu'in. Seperti salat faitah, salat qadha, faitah salat qadha, salat yang dia tinggalkan fardin au naflin, baik fardu atau nafal. Dia mengqadha'i salat fardu di 5 waktu tadi, atau mengqadha'i salat sunnah yang disunahkan untuk mengqadha'inya di 5 waktu tadi. Hukumnya gimana? Boleh. Boleh. Lam yuksat ta'khiruha lil waqti. Yang tidak dimaksudkan mengakhirkan itu salat faitah lil waqtil makruh, untuk waktu yang dimakruhkan, liyaqdiyaha fihi, untuk dia salat di dalam itu waktu. Jadi kalau seandainya dia salat qadha asar, qadha zuhur, dia sengaja padahal dia bisa melakukan salat qadha zuhur setelah ketika waktu asar sebelum salat asar. Dia sengaja, ndak wis, ana sengaja, ana mau mengqadha'i zuhur di waktu yang dimakruhkan, yaitu apa? Setelah salat asar. Sengaja dia. Ya apa hukumnya? Haram. Lam yuksat ta'khiruha lil waqtil makruh liyaqdiyaha, supaya dia mengqadha'i itu salat faitah fihi fil waqtil makruh. Itu yang pertama. Yang kedua, au yudawim alaih. Dia tidak bermaksud, cuman setiap hari dia selalu melakukan qadha faitah, baik itu fardu atau nafil, di waktu makruh, yudawim. Nah, ini juga tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Jadi seperti dia salat salat qadha nafil, qadha duha misalnya. Dia mengqadha'i salat duha sengaja di waktu yang dimakruhkan, itu setelah salat asar seandainya. Sengaja setiap hari mengqadha'inya di waktu asar. Walaupun tidak ada kesengajaan ya, tidak sengaja mengqadha'i di waktu itu, cuman selalu mengqadha'inya di waktu itu juga diharamkan. Ya. Wa kafaitati fardin, dan seperti salat faitah, salat qadha fardu au naflin atau sunnah, lam yuksat ta'khiruha, yang tidak dimaksudkan untuk mengakhirkannya lil waqtil makruh, di waktu yang dimakruhkan, liyaqdiyaha fihi, untuk mengqadha'i itu salat faitah fihi, di dalam waktul makruh, au yudawim alaih, atau dia selalu mengerjakan salat faitah baik fardu au nafal alaih, terhadap itu waktu yang dimakruhkan. Kemudian falau taharra iga salati ghairi sahibatil waqti fil waqtil makruh min haitsu kaunuhu makruhan fatahrumu mutlaqan wala tan'aqid walau fa'itatan yajibu qadha'uha fawran li'annahu mu'anidun lisyar'i. Falau taharra, seandainya dia sengaja, iqa salati ghairi sahibatil waqti, sengaja menjatuhkan salat yang tadi diharamkan, ghairi sahibatil waqti, selain salat sahibatul waqt yang waktunya memang di situ. Fil waqtil makruh, sengaja meletakkan salat yang dimakruhkan tadi, yang diharamkan tadi, fil waqtil makruh, di waktu yang dimakruhkan. Min haitsu kaunu makruhan. Kenapa kok sengaja di situ? Karena memang ana sengaja meletakkan karena di waktu makruh, min haitsu makruhan, karena memang dimakruhkan. Makruh ai karatu tahrim ya ini ya, seperti tadi. Makruhan ai karatu tahrim. Sengaja di waktu makruh atau di waktu yang diharamkan saya meletakkan salat sabab mutaakhir di situ, sengaja. Ya apa ini hukumnya? Tahrumu fatahrumu mutlaqan, maka hukumnya mutlak haram. Walatan agid, dan tidak sah. Saya sengaja salat istikharah setelah salat asar. Taharra iga, dia sengaja meletakkan salat istikharah setelah waktu asar, setelah salat asar. Sengaja. Kenapa? Karena itu waktu yang dimakruhkan, ana mau salat. Hukumnya haram, kemudian tidak sah salatnya. Walau faitatan, walaupun faitah tadi yang jelaskan,
kafaitati fardin au naflin. Sengaja dia meletakkan sholat fard qadha zuhur di waktu setelah sholat asar. Sengaja. Hukumnya gimana? Juga haram. Walau faitatan yajibu qadha'uha faron. Walaupun itu sholat yang wajib diqadha'i fauran segera. Karena dia meninggalkan sholat zuhur tidak karena udzur. Dia tidur jam 1 sengaja, padahal dia ngantuk, tidak bakalan bangun, tidur sampai waktu asar. Berarti dia mengeluarkan sholat bukan karena udzur. Hukumnya apa? Wajib mengqadha'i fauran. Cuman ketika dia bangun seharusnya dia sholat qadha zuhur dulu. Ini enggak, saya sengaja mau sholat asar dulu, setelah itu saya qadha zuhur. Berarti dia sengaja meletakkan sholat faita tadi, qadha zuhur tadi setelah sholat asar. Kenapa? Min haitsu waqtil makruh. Karena itu waktu yang dimakruhkan. Saya sengaja itu waktu yang dimakruhkan, saya sholat di situ. Ini hukumnya apa? Latan agid wa tahrum, walaupun sholat faita. Berarti apa? Wajib qadha lagi. Li'annahu mu'anidun lisyar'i, karena dia menentang syariat. Sudah diharamkan kok tetap dilakukan, walaupun itu fardu tetap diharamkan. Kemudian di situ dikatakan ghairi sahibatil waqti. Apa yang maksud sahibatil waqti? Seandainya tadi kan di 5 waktu itu diantaranya kan, walaupun tidak disebutkan Fathul Mu'in tadi apa? Indal isfirar hatta taghrub. Ketika langit mulai menguning sampai tenggelamnya matahari diharamkan sholat, itulah la sabab laha atau sabab mutaakhir, kan itu. Terus tadi dikatakan seandainya dia sengaja meletakkan sholat ghairi sahibatil waqti. Apa sahibatil waqti? Contoh, sholat asar sahibatul waqt. Sholat asar itu mulai ukuran benda 2 kali lipat. Ya, bayangannya ukuran 2 kali lipat daripada benda sampai tenggelamnya matahari. Itu waktu asar. Saya sengaja sholat asar jam 5, berarti di waktu makruh kan? Di waktu makruh. Katanya tadi walau faita kan? Apa termasuk sholat fardu? Enggak. Kenapa? Sahibatul waqt. Karena memang waktunya. Saya sengaja meletakkan sholat asar jam 5. Apa haram? Tidak haram. Apa sah? Tidak. Cuman khilaful aula. Ada yang mengatakan khilaful aula. Sah. Hah? Sah? Iya sah. Oh ya. Apa sah? Iya sah. Ya. Kesusu ya. Salatnya tetap sah. Ya. Kemudian apa? Tidak haram. Ya. Cuman ada yang mengatakan khilaful aula. Ya. Ada contoh lain. Contoh lain, salat qobliyatul asr atau qobliyatul fajar. Salat qobliyatul asr itu, salat qobliyah itu masuk waktunya dengan masuknya waktu, keluar dengan keluarnya waktu. Kalau saya salat qobliyatul asr setelah salat asar boleh. Jadi setelah salat wajib, salat asarnya saya salat qobliyatul asr. Jadi salat asar dulu, kemudian salat qobliyatul asr. Apa haram? Padahal setelah salat asar tidak ada salat, tidak apa-apa. Kenapa? Sahibatul waqt. Karena memang waktunya salat qobliyah itu mulai masuknya waktu, keluarnya dengan keluarnya waktu. Salat qobliyatul fajar juga sama. Salat subuh berangkat ke masjid sudah salat fardu, salat aja fardu. Setelah salat fardu dia salat qobliyatul fajar. Boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Karena waktunya qobliyah itu sampai hilangnya waktu subuh, sampai keluarnya waktu subuh. Nah, cuman di situ ulama salaf kita lebih yastahsin, katanya lebih baik untuk mengakhirkan ya salat seandainya dia belum salat qobliyatul fajar, diakhirkan setelah terbit matahari ukuran 1 tombak, jatuhnya qadha. Ya, karena ada ghairi Syafi'i menyatakan tidak boleh secara itlak, baik itu yang shalah laha sabab maupun laisa laha sabab. Jadi mutlak sudah, hatta salat tahiyatul masjid, hatta salat di waktu 5 ini diharamkan, bahkan hatta di Masjidil Haram. Ada yang menyatakan tidak diperkenankan karena tidak ada taksis ada di situ menurut mereka. Karena itu haram secara mutlak bagi sebagian, karena itu ditinggalkan karena itu.
Inilah salaf kita untuk sholatul asar dan sholat jenazah mendahulukan sholatul asar. Kemudian setelah itu sholat jenazah. Kenapa? Karena sholat jenazah tadi itu intinya adalah mendoakan si mayit. Wa du'a ba'da sholah arjah lil ijabah. Karena dan doa setelah sholat itu lebih bisa diharapkan doa gobulnya. Jadi setelah melaksanakan yang wajib baru kita mendoakan si mayit. Nah, begitu yang dilakukan ada di Tarim. Jadi mereka tadi itu sholat asar dulu, kemudian sholatul jenazah. Nah, yang ada di sini sholat jenazah dulu, kemudian sholatul asar. Mungkin di situ supaya keluar daripada khilaf. Tetapi habaib sholatul asar yang ada di Tarim tadi itu, kemudian sholat jenazah. Kenapa? Karena di situ arja li ijabati doa. Oh ya. Untuk membahas masalah sholat jenazah ini tadi kelupaan. Tadi kan dikatakan diharamkan lau taharra. Seandainya dia sengaja sholati ghairi sahibatil waqt. Dia sengaja meletakkan sholat, seandainya sholat jenazah tadi. Sengaja sholat jenazah diletakkan setelah sholat asar. Loh itu kan kesengajaan. Cuman tadi diteruskan apa? Min haitsum kaunuhu makruhan. Sengaja karena itu waktu makruh. Kalau untuk sholat jenazah bukan sengaja karena waktu makruh. Kenapa? Karena sengajanya dia itu contohnya dia mengakhirkan setelah sholat wajib, setelah sholat asar. Kenapa? Li ajli kasratil musallin alaiha. Kenapa? Karena supaya lebih banyak. Kalau sebelum sholat asar dia sholat jenazah, kemudian sholat asar banyak yang ketinggalan, tidak ngikut sholat jenazah. Karena itu diakhirkan sholat asar dulu, kemudian sholat jenazah dengan maksud tujuannya dia supaya kasratul musallin. Ini nggak apa-apa. Kenapa? Bukan min haitsu kaunuhu makruhan. Bukan karena waktunya yang makruh, cuman karena lebih memperbanyak orang-orang yang sholat. Itu karena ada karena mu'anid ya. Jadi yang dilarang itu kalau karena mu'anid, karena dia itu menentang, kati opo, gitu loh. Mau apa? Sekalipun dilarang tetap mau apa? Itu mu'anid itu. Karena itu tidak sah salatnya. Jadi sengaja menentang begitu ya. Dilarang tetap melakukan kati opo, aku tetap sembahyang, gitu. Ya kati opo iki. Apa? Kemudian yang diharamkan tadi di 5 waktu ini selain selain di haram Makkah. 5 waktu ini kalau untuk di haram Makkah tidak ada keharaman, bebas. Kalau daerah bebas untuk sholat apapun itu di haram Makkah. Di haram Makkah, kenapa? Kan Nabi pernah mengatakan, ya bani Abdi Manaf la tamna'u ahadan tawafa bihadzal bait wa shalla ayyati sa'atin sya'a min lailin aw naharin. Ya bani Abdi Manaf, jangan kamu cegah seorang pun untuk tawaf di Ka'bah ini dan salat kapanpun waktu yang dia kehendaki, baik malam hari atau siang hari. Berarti ini adalah istisna daripada keharaman salat yang tadi disebutkan. Tadi kan sebab dilarangnya karena hadis tadi itu ya. Salah susaatin ada 3 waktu karena Rasulullah SAW yanhana an nusalli fihinna au nakbura fihinna mautana, seperti tadi itu. Ada 3 waktu. Ada juga riwayat dari hadis Muslim keharaman bagi orang untuk salat tadi itu, yaitu hadisnya inna syamsa tatlu'u wa ma'aha qarnu syaitan. Sungguhnya matahari ketika terbit dibarengi dengan qarnu syaitan, tanduknya setan. Fa idza tafa'at, kalau sudah terangkat faraqaha, terangkat matahari ukuran 1 tombak, baru dia pergi. Fa idza stawat, kalau sudah waktu istiwa, qaranaha, dibarengi lagi sama setan, tanduknya. Fa idza zalat, kalau sudah tergelincir, faraqaha, pergi itu setan. Fa idza danatil huruf, kalau sudah mendekati huruf, itu waktu istirar,
sudah mendekati waktu huruf, qoronaha, yaitu setan tanduknya dibarengi dengan tanduknya setan tadi. Fa idza gharabat faraqaha. Kalau sudah tenggelam matahari, berpisah itu setan daripada itu matahari. Wal murad, maksudnya kaum setan di sini apa? Kaumuhu, yaitu kaumnya alladzina yasjuduna lisyams, yang mana mereka itu sujud kepada matahari di waktu-waktu ini. Karena itu Nabi mengatakan diharamkan. Kenapa? Karena apa? Takutnya setan tadi membarengi tadi, atau kaumnya membarengi, supaya orang-orang ini sama seperti penyembah daripada itu setan. Karena itu di waktu-waktu ini diharamkan salat yang ada tadi. Karena itu mungkin ada perbedaan mazhab yang lainnya juga karena ada sini mungkin ya. Terus ukuran satu tombak itu berapa? Ukuran satu tombak tadi karumhin, yang maksud rumah itu tombak rimahul Arab, ya tombaknya orang-orang Arab. Cuman ulama sudah memberikan waktu dengan menit. Ukuran satu tombak dari terbitnya matahari sampai ukuran satu tombak itu sittata asyar daqiqah, 16 menit. Jadi setelah terbit isyraq matahari 16 menit itu sudah ukuran satu tombak. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Yang belum dibahas, Allah. Ada perlu tambahan atau perlu dibahas? Total. Untuk hukum mengubur itu tahrim apa karohah, mengubur di 3 waktu tadi itu. Hadis tadi ya, aw an-nakura mautana, dohirnya sama itu. Tahrim. Mana dekat? Yanhana an nusalliya fihinna aw nakbura fihinna mautana. Kadang-kadang itu disebutkan bukan berarti yang ini sama-sama haramnya ada di situ. Kadang-kadang seperti Nabi SAW lam yaghtasil la min arba'in min janabatin wa min kalam kada. Itu ada yang min janabatin itu hukumnya wajib, ومن غسل jenazah fi yaumil jum'ah itu juga istihbab. Jadi nggak harus kalau disebutkan itu hukumnya sama. Karohanya adalah sama, cuma yang ini karohah takrim, tahrim, ini mungkin karohah tanzih gitu. Berarti nanti setelah sholatul asar dilarang untuk ngubur. Kifan. Sekedar nambah mengenai karohah. Tadi sudah dikatakan bahwa karohah tahrim itu adalah dengan dalil qat'i, sedangkan yang haram itu dalil qat'i. Kalau karohah tahrim itu didalil yahtamil ta'wil. Cuma di sini mengenai karohah tanzih yang tahrim dengan nas. Kalau karohah tahrim itu dengan ta'wil. Iya, ta'wil, ya perlu ta'wil. Mengenai karohah tahrim, karohah tanzih mungkin perlu ditambah contoh. Kalau yang tanzih itu kayak la yabulan ahadukum bima raqid, ataupun idza taqul ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Kenapa? Karena mungkin orang juga punya pikiran berbeda, khawatir nanti kalau masuk masjid kayaknya karohah tahrim misalnya, ada begitu. Karena mungkin ini ada perbedaan pendapat mengenai karohah tanzih dengan tahrim. Ulama usul menyatakan bahwa kalau karohah
tanzih itu ada perbedaan dengan khilaful aula. Yakni kalau binahyin maksudin, atau kalau menurut Imam Subuki dengan binahyin sharih itu adalah taruhan tanzih. Tapi kalau nahyin wal sharih, yakni di situ cuma ada perintah melaksanakan sholat duha misalnya.